Halo, perkenalkan nama saya M. Sukri, NIM 121900054. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia organik dengan judul acara Analisis Pati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama itu tujuan percobaan. Tujuan percobaan pada praktikum ini adalah menganalisis kadar pati dari bahan alam yang merupakan bahan makanan. Berikutnya yaitu dasar teori. Pati adalah karbohidrat yang berbentuk polisakarida dengan rumus umum C6H10O5 dalam kurung N yang berupa polimer. Satuan glukose yang saling berkaitan melalui ikatan 1,4-alfa glukosid. Di dalam pati terdapat amilose dengan rantai lurus dan amilopeptin dengan rantai yang bercabang. Apabila pati ditetesi larutan iodium, akan timbul warna yang disebabkan oleh amilose yang menyerap iodin. Pati diperoleh dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Pati ditemukan dalam biji, umbi, dan tangkai tanaman. Contohnya jagung, kentang, beras, gandum, dan lain-lain. Pati tidak larut dalam air dingin, tetapi dalam air panas molekul pati akan menyerap air sehingga menggelembung dan pecah, membentuk larutan yang agak keruh seperti lem. Bila dihidrolisis dengan perlakuan asam atau dengan menggunakan enzim-enzim, menghasilkan dekstrin dari senyawa kompleks yang bermacam-macam, maltosa, dan hasil akhirnya berupa glukosa. Pada hidrolisis pati, air akan menyerang 1,4-alfa glukosa pati membentuk dekstrin atau glukosa tergantung pada derajat pemecahan rantai polisakarida. Reaksi hidrolisis dapat dinyatakan dengan persamaan C6H10O5 dalam kurung N ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 dan berlangsung sangat lambat. Untuk mempercepat reaksi perlu ditambahkan katalisator yang dapat berupa asam klorid, asam sulfat, dan asam nitrat. Jika dihidrolisis dilaksanakan dengan bantuan asam, hasil reaksi harus dinetralkan terlebih dahulu dengan basa untuk menghilangi sifat asamnya. Oleh karena itu, pemilihan jenis asam perlu dipertimbangkan dari segi jenis, bahan baku yang dihidrolisis, dan pemanfaatan hasil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu hidrolisis pati ialah waktu reaksi, suhu, dan katalisator. Waktu reaksi yang semakin panjang mengakibatkan pati yang terhidrolisis makin meningkat. Tetapi, jika hidrolisis berlangsung terlalu lama, hasil yang diperoleh menurun dan warnanya semakin gelap. Suhu reaksi sangat mempengaruhi hasil dan pengaruh suhu terhadap konstanta kecepatan reaksi. Mengikuti persamaan Arrhenius, di mana K sama dengan AXP dalam kurung E dibagi RT dengan K konstanta kecepatan reaksi, A faktor frekuensi, E tenaga pengaktif, R tetapan gas umum 1,987 kal per gram atau mol Kelvin, T suhu absolut dalam Kelvin. Suhu yang makin meningkat akan memperbesar kecepatan reaksi, tetapi jika suhu terlalu tinggi, hasil banyak yang rusak, sehingga hasil berkurang dan mutunya menurun. Penambahan katalisator akan mengaktifkan zat-zat yang akan bereaksi, sehingga tenaga pengaktif yang diperlukan berkurang, dan pada suhu yang konstan reaksi akan berjalan lebih cepat. Namun demikian, apabila katalisator yang ditambahkan terlalu banyak, hasil juga akan terganggu. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil hidrolisis yang sebaik-baiknya, keadaan proses yaitu waktu, suhu, jumlah, dan konsentrasi katalisator yang dipilih reaktif baik atau keadaan optimal. Sifat yang lain yang dimiliki pati adalah tidak mereduksi larutan Fehling, namun bereaksi dengan asam untuk membentuk ester. Hal ini menunjukkan kelompok hidroksil di dalamnya. Sifatnya yang lain adalah pati jika dicampur dengan iodin akan memberikan warna biru. Pemanasan pati dengan air akan memisahkan dua komponen utama pati yaitu amilosa dan amilopeptin. Kebanyakan pati mengandung 10-20% amilosa dan 80-90% amilopeptin. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu bahan, yaitu terdiri dari pati, Fehling A dan Fehling B. Kegunaannya larutan Fehling diantaranya sebagai uji karbohidrat, uji aldehyde, dan uji keton. Sedangkan dalam dunia medis, larutan ini digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya glukosa pada urin penderita diabetes. Berikutnya itu larutan NaOH 1N yang fungsinya sebagai penetral larutan pati.
Yang berikutnya yaitu larutan HCl2N, larutan yang dicampurkan di pati. Selanjutnya indikator metil blue sebagai indikator. Selanjutnya itu glukosa 10%, larutan yang digunakan sebagai penetrasi. Yang terakhir, Aquades digunakan saat pengenceran. Berikutnya itu alat. Alat terdiri dari Erlenmeyer, pendingin balik, lampu didih, pipet tetes, lampu ukur, gelas arloji, gelas beker, corong, termometer, dan kertas saring. Oke, selanjutnya itu cara kerja. Pertama, menimbang 5 gram pati dan memasukkannya ke dalam lampu didih, kemudian menambahkan HCl2N sebanyak 250 ml. Kemudian memasang pendingin balik dan menyalakan bersamaan dengan kompor listrik. Setelah itu mendidihkan larutan selama 60 menit atau 1 jam. Setelah itu larutan didinginkan dan disaringkan dengan kertas saring. Kemudian mengambil filtrat sebanyak 20 ml dan menetralkan dengan NaOH sampai pH sebesar 7. Setelah dinetralkan, larutan dimasukkan ke dalam lampu ukur dan kemudian mengencerkan dengan menambahkan 100 ml Aquades. Lalu, mengambil failing A dan failing B yang masing-masing 5 ml dan memasukkan ke dalam Erlenmeyer kemudian dipanaskan. Setelah itu, menitrasi larutan tersebut dengan larutan pati yang telah dinetralkan dan diencerkan sampai warna biru hampir hilang dan terdapat endapan. Dan tentu saja proses ini dilakukan sambil dipanaskan. Lalu menambahkan indikator metil blue sebanyak 3 tetes dan melanjutkan titrasi sampai berwarna jernih dan terdapat endapan. Kemudian yaitu peneraan dengan larutan glukosa murni 10%. Pertama, mengambil failing A dan B masing-masing sebanyak 5 ml dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer. Lalu panaskan campuran hingga mendidih, lalu titrasi dengan larutan glukosa murni 10% sampai berwarna biru hampir hilang dan terbentuk endapan. Dan sekali lagi titrasinya sambil dipanaskan. Lalu menambahkan indikator metil blue 2 tetes ke dalam larutan dan melanjutkan titrasi sampai berwarna jernih, terbentuk endapan merah bata. Lalu mencatat volume glukosa murni yang digunakan. Baik, berikutnya yaitu pembahasan. Salah satu sifat pati adalah bereaksi dengan asam atau membentuk ester. Akan tetapi, reaksi dengan ester juga berhubungan dengan hidrolisis pati. Dalam larutan HCl2N, tergantung air yang bisa menghidrolisis pati menjadi disakarida dan monosakarida. Penambahan asam dilakukan secara berlebih, yaitu 5 gram pati dilarutkan dalam 250 ml HCl2N. Jika HCl yang ditambahkan melebihi batas, akan mengurangi hasil hidrolisis. Larutan HCl berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat reaksi tanpa mengurangi volume dari larutan HCl itu sendiri. Artinya, bahwa ketika menambahkan larutan pati, pada larutan failing A dan B tidak akan terjadi reaksi reduksi. Untuk mengkondisikan agar larutan pati mereduksi larutan failing A dan B, kita harus melakukan beberapa perlakuan, yaitu yang pertama, pati dilarutkan dalam asam kuat pekat, misalnya HCl2N. Pada saat proses pelarutan dilakukan, tidak perlu menggoyangkan labu, karena reaksi berjalan sempurna ditandai dengan pati yang terlarut secara menyeluruh dalam larutan asam pekat. Yang kedua yaitu larutan dididihkan dalam lampu didih dengan tujuan menstabilkan larutan yang berbentuk supaya diperoleh sifat-sifat yang permanen pada larutan. Yang ketiga yaitu mengambil 20 ml larutan sampel dan menetralkannya dengan NaOH untuk menghilangkan pengaruh asam karena bersifat netral. Larutan dapat mereduksi reagen failing. Pada saat analisis glukosa murni dilakukan, failing A dan B dititrasi dengan larutan pati hasil hidrolisis. Harus dipanaskan terlebih dahulu sampai hampir mendidih agar mempercepat reaksi antar larutan hidrolisis dengan larutan failing. Dalam titrasi, larutan hidrolisis netral mengubah warna larutan yang semula biru jadi merah bata dan berbentuk endapan. Begitu juga saat titrasi dihentikan. Kemudian ditambahkan indikator metil blue sehingga larutan berubah menjadi biru. Larutan hasil hidrolisis tetap mengubah warna larutan menjadi merah dengan adanya endapan merah bata tersebut. Demikian presentasi praktikum saya tentang analisis pati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.